Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 4 Februari 2022 kita akan kembali mencoba mengeluarkan 5 buah rekomendasi. Itu diantaranya emiten yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Ace Hardware, kemudian Alam Sutra, Barito Pacific, Doit, dan Indofood. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, tapi sebelum itu kita kembali melihat kondisi IHSG hari ini. Jadi kalau kita perhatikan IHSG di tanggal 4 Februari 2022 itu dibuka di harga 6.697, di mana ditutup di harga 6.731 atau menguat sebesar 47 poin. IHSG sendiri memiliki rentang harga itu hari ini itu di 6.685 sampai dengan 6.731 rupiah. Sedangkan volume perdagangan IHSG hari ini adalah sebesar 11,235 triliun rupiah. Hari ini itu ada 284 emiten yang mengalami kenaikan, 222 yang mengalami penurunan, dan 174 saham yang tidak mengalami perubahan harga. Dan kalau kita perhatikan asing sendiri hari ini tampak itu melakukan net foreign buy itu sebesar 873,29 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita mulai untuk emiten yang pertama yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Ace Hardware Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan Ace Hardware Indonesia hari ini di tanggal 4 Februari 2022 itu dibuka di harga 1.260 dengan rentang harganya adalah 1.260 sampai dengan 1.300 dan ditutup di 1.285 atau menguat 30 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 1.255 rupiah. Dan tampak Ace hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar 9,59 miliar rupiah, di mana average price-nya adalah seharga 1.283,3 rupiah. Dan kalau kita perhatikan itu tampak Ace paling banyak hari ini diperdagangkan adalah di harga 1.290 itu sebesar 17.324 lot dengan 438 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan rentang harga Ace hari ini di minggu ini itu tampak rentang harga Ace dalam 1 bulan terakhir itu adalah di Rp1.190 sampai dengan Rp1.309, dan dalam setahun itu adalah di Rp1.190 sampai dengan Rp1.775. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy hari ini di emiten Ace adalah sebesar 4,13 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi Bandar Detektor daripada Ace sendiri hari ini tampak Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, top 3 dan top 5 broker sedang melakukan big akumulasi, di mana broker KZ adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.283 dan broker BK sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan secara RSI itu tampak RSI ini sedang bergerak dalam seminggu ini bergerak menuju ke atas dan sedang mencoba untuk menembus rata-ratanya di 50. Nah, kan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volumenya tampak volume perdagangan hari ini dan kemarin itu sangat jauh menurun dan masih berada jauh di bawah volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Sedangkan kalau kita perhatikan tampak Ace itu dari sisi downtrend ini sedang menguji untuk resisten trend lainnya, tampak sedang akan menguji resisten trend lainnya, dan tampak hari ini itu juga Ace ini sedang berusaha menguji dari EMA 20-nya dan EMA 50-nya, sehingga kalau ini bisa tertembus dan menembus dari trend line, resisten trend line, ini kemungkinan Ace akan segera bergerak ke 1395 sebagai resisten pertamanya, dan
resisten keduanya ada di 1490, sedangkan kalau bergerak turun itu supportnya bagi kami untuk ACE itu ada di 1255 sebagai support pertama, dan support keduanya ada di 1200 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua, itu dengan kode emiten ASRI, itu yang dimiliki oleh Alam Sutra Realty. Jadi kalau kita perhatikan, ASRI hari ini dibuka di harga 152 dengan rentang harganya adalah 150 sampai dengan 157, dan ditutup di 154 atau menguat 2 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 152 rupiah. Dan kalau kita perhatikan, ASRI tampak memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 2,5 miliar rupiah dengan average price itu di 154,5 rupiah. Dan kalau kita perhatikan pergerakan grafik harga itu tampak sedang sedikit trendline. Dan kalau kita perhatikan ASRI hari ini paling banyak itu diperdagangkan di harga 155, itu sebesar 57.313 lot dengan 1.254 kali transaksi. Dan rentang harga ASRI sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 136 itu sampai dengan 165, dan secara yearly itu ada di 136 sampai dengan 266, sehingga kalau kita perhatikan berdasarkan yearly ini masih ASRI masih sedikit murah, kan tetapi tampak hari ini asing sedang melakukan net foreign sale itu sebesar 3,4 juta rupiah. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ASRI kalau kita lihat itu tampak top 1 broker dan top 3 broker hari ini posisinya adalah netral, sedangkan top 5 broker dalam posisi small akumulasi, dan secara general broker dalam posisi distribution, di mana broker AT adalah sebagai top net bayarnya di harga 154 dan broker YP adalah sebagai top net sellernya. Dan secara RSI itu tampak RSI hari ini sedang berusaha bergerak ke atas dan menembus di angka 50, dan dari sisi volumenya sendiri itu tampak cukup lumayan menjanjikan karena hari ini itu berhasil transaksi terjadi di atas volume rata-rata 20 hari terakhir, dan juga tampak kalau kita perhatikan hari ini itu harga sedang menguji EMA 20-nya, dan tampak juga kalau dilihat dari sisi trend line-nya itu hari ini sedang menguji resisten trend lainnya walaupun dalam posisi lagi downtrend, sehingga bagi kami untuk ASRI ini jika tembus besok masih bisa bertahan di atas Fibonacci 23,6-nya ini, kemungkinan ASRI akan bergerak ke 161 sebagai resisten pertamanya dan 168 sebagai resisten keduanya, akan tetapi kalau tidak bisa berhasil ini kemungkinan akan bergerak ke 148 sebagai support pertama dan 143 support kedua. Dan kami ingatkan sekali lagi kalau diperhatikan ASRI ini sedang bergerak downtrend. Jadi tolong hati-hati untuk ASRI, dilakukan trading plan-nya dengan ketat. Dan emiten selanjutnya yang kita akan bahas adalah emiten dengan kode BRPT, itu yang dimiliki oleh Barito Pacific. Jadi kalau kita perhatikan Barito Pacific itu hari ini tampak dibuka di harga 900 dengan rentang harganya adalah 895 sampai dengan 940, dan ditutup di harga 935 atau menguat 45 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 890 rupiah. Dan kalau kita perhatikan tampak BRPT itu hari ini memiliki volume perdagangan sebesar 63,2 miliar rupiah dengan average price-nya yang di 921,5 rupiah. Dan kalau kita perhatikan dari grafik harga itu tampak BRPT ini sudah mulai sedikit terjadinya pullback, dan kalau kita lihat hari ini tampak BRPT paling banyak diperdagangkan adalah di harga 925 itu sebesar 219.155 lot dengan 1.983 kali transaksi. Dan kalau kita lihat rentang harga daripada BRPT dalam 1 bulan terakhir itu adalah
di harga 820 sampai dengan 940, sedangkan dalam satu tahunnya itu rentang harganya adalah di 800 sampai dengan 1225 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy hari ini sebesar 7,71 miliar rupiah di emiten BRPT. Dari sisi bandar detektornya sendiri, BRPT hari ini tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 dan top 5 broker ini kompak sedang melakukan big akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 916 dan broker YU sebagai top net seller-nya. RSI-nya sendiri tampak hari ini sedang bergerak ke atas, dan dari sisi volume itu juga tampak volume hari ini lumayan cukup meningkat banyak, jadi hampir 2 kali lipat dari rata-rata dalam seminggu ini. Dan kalau kita perhatikan itu hari ini tampak harga ini sudah meninggalkan jauh dari EMA 50 dan EMA 20-nya, dan tampak hari ini sedang menguji EMA 200-nya, sehingga jika ini tertembus untuk BRPT ini keesokan hari, maka kemungkinan BRPT ini akan menuju resisten pertamanya di 1010 dan resisten keduanya di 1035, dan kalaupun terjadi koreksi itu sebagai supportnya bagi kami ada di 875 dan support kedua ada di 855 rupiah. Dan kalau ini berhasil menembus EMA 200 ini cukup lumayan menarik untuk BRPT dipakai swing untuk dalam sebulanan. Dan emiten keempat yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode DOID atau kita baca dengan DOID. Jadi Delta Dunia Makmur. Itu hari ini Delta Dunia Makmur atau DOID dibuka di harga Rp252 dengan rentang harganya adalah 250 sampai dengan 256 dan ditutup di 254 atau menguat sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp250. Dan tampak hari ini DOID itu memiliki volume perdagangan adalah sebesar 6,66 miliar rupiah dengan average price-nya adalah di Rp253,1. Dan tampak kalau kita lihat ini walaupun terjadi downtrend, kalau kita perhatikan grafiknya ini tampak sedikit sudah mulai terjadi pullback, sehingga ini perlu kita perhatikan untuk DOID kemana akan bergerak ke depannya. Dan kalau kita lihat DOID hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp254, itu sebesar 136.100 lot dengan 836 kali transaksi. Dan kalau dilihat dari sisi rentang harga daripada DOID dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 230 sampai dengan 278, sedangkan secara yearly itu di 230 sampai dengan 460, sehingga kalau boleh dikatakan bahwa secara yearly DOID ini masih cukup lumayan murah karena rentang harga ke bawahnya itu lebih kecil daripada ke atasnya. Dan tampak asing sendiri hari ini melakukan net foreign buy sebesar 1,35 miliar rupiah di emiten DOID. Dan kalau kita lihat dari sisi bandar detektor daripada DOID itu tampak DOID itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker ini dalam posisi small akumulasi, di mana tampak secara keseluruhan broker masih dalam posisi distribusi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 254, sedangkan broker YJ adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita perhatikan ini hari ini broker kebanyakan itu dari top 5 broker ini rata-rata mereka memiliki barang di harga Rp254. Sedangkan dari sisi RSI-nya sendiri untuk DOID ini tampak juga sudah mulai sedikit bergerak ke atas, sehingga ini perlu dimasukkan watchlist atau kita perhatikan ke depannya apakah akan bergerak ke atas harganya juga, karena dari sisi volume itu tampak volume lebih baik dari hari kemarin walaupun masih berada di bawah
rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan DOIT ini masih dalam posisi downtrend, jadi masih bergerak ke bawah kan, tetapi kalau kita ambil jangka pendeknya, itu kalau kita lihat jangka pendeknya, kita tarik Fibonacci-nya, itu tampak hari ini itu sedang berusaha konsolidasi di harga 248, jadi masih pergerakannya 248 254 ini, sehingga kalau ini bisa bergerak ke atas atau harga masih bisa lewat dari EMA 20 keesokan hari, kemungkinan akan segera DOIT ini menuju ke 274 sebagai resisten pertamanya bagi kami dalam jangka waktu seminggu ke depan, dan sebagai resisten keduanya ada di 288. Sedangkan untuk supportnya sendiri bagi kami untuk DOIT ada di 242 dan support kedua ada di 230 rupiah. Jadi kalau dalam jangka waktu pendeknya itu kisaran DOIT itu akan bergerak, kalau tembus dia dari 254 ini kemungkinan akan menyentuh ke 260 ataukah 268, dan kalau terkoreksi dia akan ke 248 atau ke 241. Sedangkan secara secara agak jangka panjang kalau kita lihat itu dari Fibonya sendiri, untuk jangka panjangnya untuk Fibonya ini tampak ini ada resisten support kuat yang di harga 230 ini terjadi resisten kuat, dan tampak harga sekarang price sedang bergerak ke atas menuju ke 23,6% Fibonacci-nya. Dan ini perlu diperhatikan juga bagi cuan mania, karena EMA 200 ini masih berada jauh di atas. Ini perlu dilakukan juga trading plan-nya dengan ketat, sehingga karena masih cenderung bergerak ke bawah secara EMA maupun secara trend line. Ini kalau kita tarik garisnya memang ini sedang sedang downtrend, jadi perlu hati-hati untuk cuan mania jika masuk di emiten DOIT. Dan emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode INDF, itu yang dimiliki oleh Indofood. Jadi Indofood Sukses Makmur atau INDF itu hari ini dibuka itu di harga 6.425 rupiah, dengan rentang harganya adalah 6.350 sampai dengan 6.475, dan ditutup di 6.425 atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan previous close-nya. Dan INDF sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 20,7 miliar rupiah, dengan average price-nya adalah di 6.404,7 rupiah. Dan tampak INDF hari ini paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 6.375, itu sebesar 9.815 lot dengan 485 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada INDF dalam 1 bulan terakhir, itu adalah INDF bergerak di kisaran 6.325 sampai dengan 6.600 rupiah, dan dalam setahunnya itu adalah gerakannya di 5.750 sampai dengan 7.025 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 6,65 miliar rupiah di emiten INDF hari ini. Dan secara bandar detektor kalau kita perhatikan INDF itu tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana top 3 dan top 5 broker posisinya adalah netral. Sedangkan broker secara general untuk di emiten INDF ini masih sedang melakukan distribusi, dan tampak bandar DX atau broker DX adalah sebagai top net buyer-nya di harga 6.405 rupiah, dan broker RF adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya ini juga sedikit mendatar, sehingga kemungkinan pergerakan tidak akan terlalu begitu harga tidak akan begitu bergerak terlalu besar, terlalu banyak. Dan kalau kita lihat secara volume perdagangan
Itu tampak dalam 1 minggu ini volume perdagangan daripada INDF itu sedikit menurun, jadi masih berada jauh di bawah volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat sendiri untuk INDF itu tampak terjadi pembentukan higher low, tapi juga harga itu masih belum belum menyentuh daripada support trendline, dan hari ini tampak terjadi doji dan harga masih agak sedikit kebingungan dia di Fibo 38,2%, sehingga bagi kami untuk INDF ini memiliki support pertama adalah di Rp6.300 dan support keduanya di Rp6.250, sedangkan untuk resistennya sendiri untuk INDF bagi kami ada di 6.625 sebagai resisten pertama, dan resisten keduanya ada di 6.800 dengan catatan INDF ini berhasil menembus dari resisten trendline-nya. Jadi demikianlah rekomendasi 5 buah saham yang kami sampaikan hari ini, yaitu diantaranya adalah emiten yang dimiliki oleh SA Hardware, kemudian ASRI, setelah itu Barito Pacific, Doit, dan INDF. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan juga kami ingatkan sekali lagi, tolong diperhatikan pergerakan arah indeks gitu sebelum rekan-rekan atau cuan mania masuk di sebuah emiten atau memutuskan untuk membeli ataukah menjual emiten yang rekan-rekan punya. Dan di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Serta sekali lagi kami ingatkan, tolong dijalankan untuk trading plan-nya dengan ketat, serta bijaklah di dalam menggunakan money manajemennya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.